Life 2.0, Anda berhenti hanya ingin mendapatkan sesuatu untuk dirimu. Anda bertransisi beralih menjadi orang berguna untuk orang lain. Anda hanya jalan dengan Tuhan mau mendapatkan sesuatu untuk diri Anda masih berada di Life 1.0. Anda beralih ke Life 2.0, Anda sudah berguna untuk orang lain. Life 2.0 itu bukannya apa yang terjadi kepadamu. Life 2.0 itu adalah apa yang terjadi sesudah peristiwa itu. Lebih tepat lagi, Life 2.0 itu adalah apa yang kau lakukan setelah peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda. Life 2.0 is not about what happens to you, but what happens after what happens to you. Itu menentukan apa yang bakal terjadi di masa depanmu. Yusuf hanya mimpi 2 kali pada waktu umurnya masih remaja 17 tahun. Sesudah itu tidak pernah mimpi lagi. Coba dipikirkan itu, saudara. Dia lebih sering setelah itu minimal 3 kali menafsirkan mimpi orang lain. Bukan bermimpi lagi, menafsirkan mimpi orang lain. Itu, saudara, ada satu metafora di situ. Life 2.0, Anda berhenti hanya ingin mendapatkan sesuatu untuk dirimu. Anda bertransisi beralih menjadi orang berguna untuk orang lain. Anda hanya jalan dengan Tuhan mau mendapatkan sesuatu untuk diri Anda masih berada di Life 1.0. Anda beralih ke Life 2.0, Anda sudah berguna untuk orang lain. Yusuf itu, maaf, kalau cuma pemimpi tidak ada gunanya, tidak akan jadi Perdana Menteri. Panggilan utama dalam hidup Yusuf, dia sendiri menyadarinya. Aku ini mau dipakai Tuhan, bukan supaya saudara-saudaraku dan keluargaku tunduk kepada aku. Aku ini mau dipakai Tuhan supaya aku bisa menyelamatkan mereka, bisa berguna untuk mereka. Lalu Yusuf yang di dalam Kejadian 41 itu Yusuf yang sedang mengalir kencang di dalam Life 1.0. Bukan lagi Yusuf yang di Kejadian 37 yang masih di Life 1.0. Di rumah ayahnya dia nganggur, tidak berguna, hanya membawa kabar buruk tentang saudara-saudaranya. Kalau dia terus berada di dalam Life 1.0, tidak akan muncul Yusuf yang kemudian hari kita lihat menjadi Perdana Menterinya Mesir. Luar biasa. Anak Ibrani masuk ke Mesir sebagai budak. Di rumah ayahnya sebagai anak, dia tidak ada gunanya. Masuk ke Mesir sebagai budak. Di situ, di rumah tangga Potifar, dia berguna buat Potifar karena Potifar menjadi berhasil gara-gara ada Yusuf. Itu Life 2.0, Bapak Ibu. Life 2.0 lagi berlaku kepada si Yusuf ini. Karena dia mau hidupnya benar, gara-gara itu masuk penjara. Mungkin menurut Anda itu bukan sesuatu promosi. Mungkin Anda merasakan itu penganiayaan. Tapi waktu di rumah Potifar, dia hanya mengatur dan mengurus satu rumah tangga. Dia masuk ke dalam penjara. Dia sekarang sedang mengatur penjara. Di CV-nya Yusuf, kalau dia tulis sekian tahun mengurus rumah tangga, sekian tahun mengurus penjara. Bukankah itu namanya promosi? Maka Life 2.0 membutuhkan 2 hal, catat. Pertama, pemikiran counter intuisi. Counter intuisi itu ada di dalam Alkitab, cuma gak disebutkan dengan istilah itu. Misalnya ada firman Tuhan mengatakan, ada orang yang menyebarkan hartanya, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang mau menyimpan saja segala yang menjadi miliknya, bertambah miskin. Itu counter intuisi, tidak masuk dalam nalar yang biasa. Nah, kalau apabila Anda sudah menangkap
pengertian firman Tuhan tentang hidup counter intuisi. Maka perumpamaan seperti perumpamaan orang Samaria yang masuk ke daerah orang-orang Yahudi. Itu kan counter intuisi. Seperti Yesus berada di sumur, orang-orang Samaria menunggu seorang perempuan. Dan perempuan itu bertanyakan pada dia, kok kamu orang Yahudi sedang berada di daerah ini berbicara kepada seorang perempuan? Counter intuisi. Orang Samaria masuk ke daerah yang bukan dia punya, dia keluar dari daerah nyamannya. Yesus masuk ke daerah orang Samaria, dia keluar dari daerah nyamannya. Counter intuisi, kasihilah musuh-musuhmu. Yang kedua, di framing ulang, reframing dalam bahasa Inggris. Klasik, reframing klasik itu Yusuf. Kalian mereka-rekakan kejahatan terhadap aku. Tapi sebenarnya di balik kejahatan yang kalian rekakan itu adalah kebaikan Tuhan. Bukannya itu pemikiran pecundang, orang yang kabur dari realita hidup. Dia tahu ini dimaksudkan oleh Tuhan supaya aku jadi berkembang.